Selamat pagi, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga, Minggu 30 Juli 2023 bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Elisa dari GKJ Jakarta. Adik-adik, ada sukacita, ada Kak, ada kegembiraan, ada Kak, ada kebahagiaan, ada yang sedih, ada juga Kak. Oke, semuanya rasanya nano-nano, dari yang senang ataupun sedih. Gak apa-apa, hari ini kita mau tetap ikut sekolah minggu, memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk bersama kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia, karena Tuhan baik di dalam hidup kita. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ayo adik-adik, berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nggak lupa pakai senyum. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh bertemu bersama di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami memuji nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua pagi ini yang mengikuti kebaktian Sekolah Minggu Online, supaya kami tetap mendapatkan sukacita yang berasal dari Tuhan. Berkati jaringan internet yang kami pakai supaya terkoneksi dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik senang kan ya, di sekeliling kita banyak sekali orang. Ada orang tua kita, ada keluarga besar kita, ada kakak, ada adik, ada teman sekolah, ada teman sekolah minggu, ada teman kursus, ada teman apa lagi? Iya, banyak kursusnya. Jadi temannya banyak banget. Nah, tapi adik-adik, dari sekian banyak teman-teman itu, adik-adik tahu nggak? Ada satu loh teman yang paling baik sama kita, yang nggak pernah ninggalin kita dimanapun kita berada, waktu kita senang ataupun waktu kita susah. Ayo, siapa itu? Ada satu sobatku yang setia, yang gak pernah tinggalkan kita. Namanya siapa? Betul, Yesus, Juru Selamat kita.
Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Yesus gak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun juga. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Masih di kitab Kejadian, masih bicara tentang Bapak Abram atau Abraham dan keponakannya Lot. Tema hari ini adalah Tuhan penuh perhatian. Perhatian apa ya? Mau tahu atau mau tahu banget? Pasti mau tahu banget dong. Nah, Kak Lina juga belum tahu tuh. Kalau begitu, yuk kita mempersiapkan hati kita supaya bisa belajar firman Tuhan melalui Kak Elisa. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian berdoa bicara kepada Yesus. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Hai adik-adik, Salam, apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Kak Elisa di ibadah anak online bersama Bina Warga. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan penuh perhatian. Artinya, Tuhan memberikan perhatian kepada kita semua.
Tuhan memberikan perhatian dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Tetapi sebelum lebih jauh kita belajar firman Tuhan, Kakak Elisa mengajak kita semua untuk berdoa. Semuanya duduk yang baik, lipat tangan dan kita tutup mata lalu berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali untuk menikmati ibadah online bersama Bina Warga. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami. Kami sudah siapkan hati, pikiran, mata, dan telinga untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, apa yang akan kalian lakukan ketika teman kalian sedang bersedih? Wah, ternyata kalian hebat ya. Kalian mau memberikan penghiburan untuk mereka. Apa yang kalian lakukan ketika melihat teman kalian bekal makanannya tumpah di jalan? Ya, wah hebat. Ternyata ada yang mau menolong, bahkan ada yang mau membagikan makanannya. Terima kasih untuk yang sudah memberikan jawaban untuk pertanyaan kakak. Itu artinya kalian peduli, kalian memberikan perhatian untuk teman-teman kalian yang membutuhkan. Coba satu lagi pertanyaan dari kakak. Apakah ada di antara kalian yang waktu kecil berebut mainan dengan kakak atau adik? Ada? Ya, itu sama seperti Kak Elisa dulu waktu kecil. Kakak pernah berebut mainan dengan adik, sehingga adik menangis sedih karena kakak tidak mau bergantian bermain sepeda dengan adik. Sampai akhirnya ibunya kakak memberitahu kakak supaya mau bergantian, mau berbagi mainan dengan adik kakak. Gitu. Nah, sekarang kakak punya satu contoh bagaimana kita yang tidak mau berbagi, tidak mau membagi perhatian, itu adalah hal yang tidak baik. Yuk kita simak contoh yang berikut ini.
Nah, itu tadi contoh dan cerita seekor bebek yang tidak mau berbagi. Contoh yang kakak berikan adalah tidak mau berbagi makanan. Namanya Drake, ya. Dia seekor bebek yang tidak mau membagi makanan untuk teman-temannya yang lain. Sampai akhirnya teman-temannya di musim dingin berpindah ke tempat yang lebih hangat. Dan akhirnya Drake kesepian, dia sendirian. Karena teman-temannya sudah berpindah ke tempat yang lebih hangat. Itu artinya egois, serakah. Itu tidak baik. Itu merugikan diri sendiri. Orang yang tidak mau membagi perhatian, tidak mau membagi makanan, itu merugikan diri sendiri. Seperti Drake tadi. Itu tadi contoh seekor bebek yang tidak mau berbagi. Tetapi di dalam Alkitab kita dapat membaca kisah dan contoh seorang tokoh yang dengan sukacita dia memberikan perhatian, membagi perhatian, dan mau memberikan sukacitanya untuk yang lain. Kita dapat belajar dari tokoh yang satu ini. Kita akan sama-sama belajar dari tokoh yang kita ambil dari kitab Kejadian 13 ayat 1 sampai
18. Kita simak apa yang sudah kakak siapkan ini. Dan Lot. Abram bersama istrinya dan keponakannya Lot berkemah di tanah Kanaan antara Betel dan Ai, di mana mereka telah membangun mezbah untuk menyembah Tuhan. Baik Abram maupun Lot sangat kaya. Mereka memiliki domba, sapi, dan banyak pelayan. Tetapi tanah yang mereka tinggali tidak cukup untuk menghidupi Abram maupun Lot dengan semua ternak dan para pelayannya. Suatu hari terjadi pertengkaran antara gembala Abram dan Lot. Mereka berebut padang rumput. Abram membicarakannya dengan Lot dengan mengatakan bahwa pertengkaran antara para gembala ternaknya harus dihentikan. Lalu Abram berkata, "Pilihlah tanah yang kamu inginkan dan kita berpisah. Jika kamu pergi ke timur, aku akan tinggal di barat. Atau jika kamu menginginkan barat, maka aku akan pergi ke timur." Lot memandangi dataran subur di seberang sungai Yordan, di kota Sodom dan Gomora. Baginya itu tampak seperti Taman Eden. "Aku akan memilih untuk tinggal di timur," Lot memberitahu Abram. Jadi Abram dan Lot berpisah. Lot berangkat untuk tinggal di Sodom dan memberi makan ternaknya di dataran subur di sekitar kota. Dia sama sekali tidak memperhitungkan dalam membuat keputusan bahwa orang Sodom itu banyak sekali yang jahat. Setelah Lot pergi, Tuhan berkata kepada Abram, "Lihatlah, sejauh mata memandang ke segala arah, karena aku akan memberikan seluruh negeri ini kepadamu dan keturunanmu. Aku akan memberimu begitu banyak keturunan yang seperti debu. Mereka tidak bisa dihitung." Kemudian Abram memindahkan tendanya ke bawah pohon ek di Mamre, dekat Hebron, dan membangun mezbah untuk Tuhan di sana. Adik-adik, tadi kita sudah melihat contoh seekor bebek yang tidak mau membagi makanan dengan teman-temannya. Lalu kita dapat mengambil pelajaran dari sana bahwa tidak mau membagi perhatian, tidak mau membagi makanan itu adalah sesuatu yang merugikan kita. Lalu kita belajar dari tokoh Alkitab, yaitu Abram dan Lot. Ya, Abram itu adalah seorang yang sangat murah hati. Dia memperhatikan saudaranya Lot. Abram sangat percaya bahwa Tuhan selalu akan menyertainya. Jadi tidak masalah tanah sebelah mana, tanah bagian mana yang disukai oleh Lot diberikan kepadanya. Abram sangat percaya bahwa Tuhan selalu memberkatinya kemanapun, dimanapun, dan kapanpun. Ketika Abram dengan sukacita membagikan apa yang seharusnya diberikan untuk orang lain, Tuhan sendiri yang akan memberikan berkat itu langsung kepada Abram. Kita belajar dari Abram bahwa dia tidak egois, tidak seperti bebek tadi yang egois. Abram tidak egois, tetapi Abram membagi berkat Tuhan dengan mempersilahkan Lot untuk memilih tanah yang disukai. Abram dengan sukacita membagi tanah itu kepada Lot. Karena dia percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat untuknya. Kita juga dapat membagi berkat itu untuk orang lain yang membutuhkan. Tidak harus sesuatu yang besar, yang banyak, yang susah, yang mahal, tetapi sesuatu yang sederhana yang dapat kita lakukan. Contohnya, kalau pagi hari kita berangkat ke sekolah,
Lalu di jalan kita bertemu dengan opa yang sedang olahraga. Kita menyapa, "Selamat pagi," gitu. Lalu saat tiba di sekolah, kita bertemu dengan ibu bapak guru, kita menyapa, "Selamat pagi ibu bapak guru, selamat pagi teman-teman," begitu ya. Lalu kita juga bisa membagi doa untuk teman-teman atau orang lain yang membutuhkan doa kita. Kalian tahu mengapa kita harus membagi kepada orang lain? Membagi itu bisa perhatian, bisa doa, bisa pujian, bisa barang, ya, bisa sapaan, dan masih banyak lagi. Tetapi kakak mau ajak kalian untuk belajar mengapa sih kita harus berbagi. Seperti Tuhan yang selalu menaruh perhatian untuk kita. Kita juga mau menaruh perhatian untuk orang lain. Kenapa ya kita harus melakukan itu? 1. Karena Tuhan bersabda di kitab Lukas 6 ayat 38, "Berilah, maka kamu akan diberi." 2. Firman Tuhan pada Kisah Para Rasul 20 ayat 35, "Memberi itu lebih berbahagia daripada menerima." Yang ketiga, mau membagi itu artinya memperhatikan, peduli, atau tidak menutup mata. Karena Tuhan sudah berfirman di Amsal 28 ayat 27. "Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki." Jadi mulai dari sekarang kita tidak boleh menjadi orang yang menutup mata, tetapi dengan sukacita membagi perhatian kepada yang membutuhkan, karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Jadi kita harus membagi perhatian itu juga untuk orang lain. Amin. Sebelum menutup di dalam doa, yuk kita sama-sama ucapkan ayat emas hari ini. Ayat emasnya kakak tulis di bawah ini. Dari Amsal 11 ayat 25. "Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum." Sekarang yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Karena Tuhan sudah selalu menaruh perhatian untuk kami, maka kami, Tuhan kiranya menolong untuk kami dapat selalu membagi perhatian bagi orang lain. Kami mau jadi anak-anak yang membagi perhatian, membagi sukacita kepada orang-orang yang membutuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana bahwa Tuhan begitu memperhatikan kita. Tuhan peduli dengan kita. Tuhan juga ingin kita melakukan hal seperti yang dikehendakinya. Sekarang kakak mau ajarkan kalian untuk membuat aktivitas supaya kalian ingat pelajaran kita hari ini.
Selamat mencoba dan selamat merenungkan firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau mengucap syukur atas semua kasih setia Tuhan di dalam hidup kita dengan mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukurnya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau adik-adik bisa simpan dan minggu depan ketika adik-adik pergi ke sekolah minggu, bisa adik-adik masukkan ke dalam kantong persembahan. Atau adik-adik bisa minta papa atau mama transfer ke rekening gereja tempat biasanya adik-adik beribadah. Yuk adik-adik, kita naikkan pujian Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan syukur kita di dalam doa dan juga kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan di dalam setiap detik kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ikut sekolah minggu online pada pagi hari ini. Karena kami rindu memuji nama Tuhan, kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kiranya Tuhan senang menerimanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam keluarga kami boleh merasakan kasih setia Tuhan, damai sejahtera, saling mengasihi. Terima kasih juga Tuhan, karena kami sudah boleh bersekolah, kami sudah menyesuaikan diri dengan teman-teman kami yang baru di kelas kami, juga dengan ibu guru kami. Tuhan tolong kami, supaya kami terus punya semangat belajar yang baik, supaya kami boleh belajar, memberikan yang terbaik, menambah pengetahuan kami untuk masa depan kami.
Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami masing-masing, supaya Tuhan berkati gereja kami, supaya terus menjadi berkat juga bagi sekeliling kami. Kami juga mau berdoa, Tuhan Yesus, untuk guru-guru sekolah minggu kami, supaya Tuhan senantiasa berikan sukacita dan hati yang melayani untuk kakak-kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa berkati bangsa dan negara kami, supaya boleh menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Bina Warga yang terus boleh melayani melalui kebaktian sekolah minggu online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Elisa dengan tema Tuhan penuh perhatian. Ya, Tuhan itu memperhatikan Abram dengan Lot, dan Tuhan memberikan yang terbaik. Maka Abraham dan Lot itu enggak berantem, enggak marah-marah, tetapi dengan bijaknya Abraham berkata kepada Lot, ayo kamu mau pilih di mana tempatnya, karena kita nggak bisa sama-sama. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan damai. Dan itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita semuanya. Tuhan mau di dalam kehidupan kita punya banyak teman-teman. Dan kita nggak cuekin, kita nggak peduli, kita nggak ngebully teman-teman. Tetapi seperti Tuhan memperhatikan Abram dan Lot jadi nggak berantem, Tuhan juga mengajar kita untuk saling memperhatikan teman-teman dengan banyak hal. Misalnya apa coba? Ya, hal yang paling gampang. Kita belajar berbagi sama teman-teman kita. Biasanya mama atau papa kan suka beliin snack tuh untuk dibawa ke sekolah. Ya, kita bawa ke sekolah, nggak usah banyak-banyak teman-teman. Tapi ketika kita bawa ke sekolah, kita bagi dengan teman-teman kita. Kalau satu bungkus isinya banyak, misalnya permen, yuk kita bagi, kita nggak makan semuanya. Kita bagi beberapa teman kita, supaya mereka juga bisa merasakan sukacitanya kita. Atau kalau kita makan snack-snack gitu loh, kan satu bungkusnya banyak tuh isinya, kita bisa berbagi dengan teman-teman kita. Jadi itu tandanya kita memperhatikan teman-teman. Itu tandanya kita sayang sama teman-teman. Juga gak cuma sama teman-teman adik-adik, di rumah juga. Kalau kita punya kakak, punya adik, kita punya makanan, kita harus berbagi. Kalau kakak kita sedang sedih, kita perhatikan, kita hibur. Juga adik kita, juga papa dan mama. Jadi kita belajar seperti Tuhan yang penuh perhatian, kita juga mau memperhatikan semua orang yang ada di sekitar kita. Yuk adik-adik, kita tutup sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua.
Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Elisa, dan tim Bina Warga mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa di bulan Agustus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.